Pengunjung Stadion Igusti Ngurah Rai Denpasar Bali, kami himbau tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Matur suksema. Ya, selamat malam Tribuners. Baru saja berakhir pertandingan Persebaya Surabaya versus Borneo FC di babak pertama, dan hasil 45 menit babak pertama 2-1 untuk keunggulan Borneo FC atas Persebaya Surabaya. Ini merupakan pertandingan pekan ke-34 Liga 1 Indonesia musim 2001-2022 yang digelar di Stadion Igusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. 2 gol Borneo FC dicetak oleh Wawan Febrianto menit ketiga dan Francisco Torres menit ke-38, sedangkan 1 gol Persebaya dicetak oleh Tesi Marukawa menit ke-23. Dalam pertandingan ini Borneo FC memang langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama pertandingan dimulai, dan hasilnya tim Pesut Etam mampu mencetak gol cepat ke gawang Persebaya Surabaya. Berawal dari serangan yang dibangun oleh Ki Hiroshi dari sayap kanan, pemain asal Jepang ini kemudian mengirimkan umpan ke depan gawang Persebaya Surabaya, dan umpan manis dari Ki Hiroshi mampu dimaksimalkan oleh penyerang sayap Wawan Febrianto yang berada di depan gawang Persebaya Surabaya. Dengan sekali sontekan, Wawan berhasil mengecoh kiper Persebaya Surabaya Andika Ramadhani. Borneo FC pun unggul 1-0 di menit ketiga. Persebaya Surabaya yang tertinggal 1-0 lewat gol cepat Wawan Febrianto kemudian berusaha membalas, berusaha langsung bangkit, dan skuad bajul hijau langsung mampu menunjukkan permainan terbaiknya dengan skema 1-2 sentuhan dan permainan yang cepat. Mereka lancarkan serangan, dan di menit ke-11 trio lini depan Persebaya, Bruno Moreira, Tesi Marukawa, dan Samsul Arif mampu melakukan kerjasama apik. Namun sayang, Bruno Moreira gagal memanfaatkan peluang dengan tendangannya dari dalam kotak penalti. Berselang beberapa menit, giliran Tesi Marukawa yang menusuk dari sisi kanan lapangan. Pemain asal Jepang itu mengakhiri percobaannya dengan sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti, namun masih belum menemui sasaran. Upaya Persebaya yang terus melancar ke serangan akhirnya menemukan hasil. Di menit ke-23, berawal dari akselerasi yang dilakukan oleh striker Gaik Samsul Arif di dalam kotak penalti, Samsul Arif kemudian melepaskan tendangan keras dan mampu dihalau oleh kiper Borneo FC Gianluca Pandenomu, namun bola muntah mengarah kepada Tesi Marukawa. Pemain asal Jepang ini pun melepaskan tendangan keras kaki kirinya dan menjebol gawang Borneo FC sehingga kedudukan menjadi imbang 1-1 di menit ke-23. Saat skor menjadi 1-1, permainan pun semakin menarik
di mana kedua tim sama-sama memperagakan permainan yang sangat indah dengan umpan-umpan yang sangat terukur. Kedua tim saling melancarkan serangan. Kedua tim meskipun sudah tidak menentukan dalam pertandingan pekan ke-34 ini, tapi tetap tampil ngotot, tampil maksimal dengan menurunkan skuad terbaiknya, dan usaha Borneo FC serta Persebaya Surabaya untuk terus melancarkan serangan berhasil membuahkan sejumlah peluang, tetapi Borneo FC yang lebih beruntung ketika dari sebuah serangan yang dibangun oleh Jonathan Bustos yang melakukan akselerasi dari sisi sayap kanan ke tengah, kemudian memberikan umpan kepada Torres yang berada di kotak penalti, dan dengan dingin Torres kemudian melepaskan placing ke pojok kiri gawang Persebaya Surabaya yang tidak mampu dijangkau oleh kiper Ramdhani, dan Borneo FC pun kembali berbalik unggul 2-1 di menit ke-28. Persebaya Surabaya yang kembali tertinggal kembali berusaha mencoba bangkit dan berusaha membalas gol dari Borneo FC. Beberapa peluang diciptakan termasuk dari Bruno, kemudian Marukawa, namun sayang belum bisa menjadi gol. Coach Haji Santoso kemudian di menit-menit terakhir babak pertama menarik keluar gelandang serang Hambali yang dianggap bermain di bawah form, tidak mampu menggantikan peran dari Ricky Kambuaya atau Marcelino, sehingga Hambali ditarik keluar pada menit ke-42 digantikan oleh Muhammad Supriyadi. Komposisi pemain Persebaya pun berubah, di mana Supriyadi bermain di penyerang sayap kanan menggantikan posisi Marukawa, dan Marukawa digeser ke tengah sebagai gelandang serang. Namun perubahan strategi ini belum membuahkan hasil di babak pertama. Hingga laga usai di babak pertama, Persebaya Surabaya belum bisa mencetak gol keduanya alias belum bisa menyamakan kedudukan, sehingga skor akhir babak pertama 1-2 untuk keunggulan Borneo FC. Sekali lagi, skor babak pertama Persebaya FC 1-2. Gol Persebaya dicetak oleh Tesi Marukawa menit ke-23, dan gol Borneo FC dicetak oleh Wawan Febrianto menit ke-3 dan Francisco Torres di menit ke-38. Itulah hasil babak pertama, dan kita nantikan lagi hasil di babak kedua.